Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Repaldo Tapian, mahasiswa semester 2 kelas A1 Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi, dengan nomor NIM 20210082. Sini saya akan mengenalkan simulasi pengajaran bahasa Indonesia pada jenjang akhir atau SMA demi memenuhi tugas akhir dari mata kuliah keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, yang saya ambil dalam semester 2 ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Rifki Repaldo Tapian, mahasiswa semester 2 dari IKIP Siliwangi. Pada pertemuan kali ini Bapak akan lanjut ke materi bahasa Indonesia yang baru, yaitu mengenai debat. Sebelumnya anak-anak semua udah pada tahu belum sih apa itu debat? Baik, jika belum, Bapak akan memulainya. Singkat saja, soalnya Bapak sudah menyiapkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint. Baik, jadi debat itu adalah kegiatan argumentasi seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat serta opini yang bertentangan dengan seseorang gitu. Jadi ada pronya, ada kontranya gitu. Nah, untuk itu mari kita lihat gitu ya PowerPoint yang telah Bapak buat gitu untuk lebih jelasnya lagi. Baik, anak-anak semua, mohon perhatiannya ya untuk memperhatikan materi berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing. Menurut Pedori Wuwer-Hendrikus tahun 1991, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Selanjutnya ada ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro, atau pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra, atau pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat. Yang pertama yaitu untuk melatih mental dan keberanian. Yang kedua untuk meningkatkan kemampuan solutif. Yang ketiga untuk memantapkan pemahaman konsep. Dan yang keempat untuk melatih sikap kritis. Selanjutnya ada unsur-unsur debat yang terdiri dari mosi, tim negatif, tim afirmatif, tim netral, moderator, peserta debat, serta penulis. Selanjutnya ada macam-macam debat. Debat pemeriksaan ulang atau cross-examinating debating adalah debat pemeriksaan ulang dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam debat ini, diajukan beberapa pertanyaan yang saling memiliki hubungan sehingga menyebabkan individu yang diberi pertanyaan dapat mendukung posisi yang ingin ditegakkan maupun diperkukuh oleh pihak yang memberi pertanyaan. Selanjutnya, debat parlementer atau assembly or parliamentary debating, yaitu debat parlementer juga dikenal dengan sebutan debat majelis. Fungsi debat parlementer yaitu untuk memberikan atau maupun menambahkan dukungan pada suatu undang-undang tertentu. Dalam debat parlementer, seluruh anggota debat berhak mengajukan pendapat dan gagasannya, mendukung atau menentang usul yang telah disampaikan setelah diizinkan oleh majelis debat dengan disertai alasan yang kuat. Yang selanjutnya ada debat formal, di mana debat formal juga dikenal dengan sebutan debat konvensional atau debat pendidikan. Debat formal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pembicara untuk menyampaikan kepada audiens atau peserta debat untuk
tentang beberapa argumen maupun gagasan yang dapat menunjang atau menolak usulan. Argumen yang disampaikan harus masuk akal, jelas, dan menyangkut kebutuhan bersama. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Selain itu, tujuan debat diantaranya yaitu yang pertama melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Yang kedua, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang ketiga, melatih mematahkan pendapat lawan atau meningkatkan kemampuan merespons sesuatu masalah. Dan yang terakhir, memantapkan pemahaman konsep seseorang atau pelajaran yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Materi yang telah disampaikan telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi yang tadi yang dijelaskan dalam PowerPoint adalah penjelasan lebih lanjut mengenai materi kali ini, yaitu debat. Nah, yang tadi adalah penjelasan lebih detailnya gitu mengenai materi kali ini gitu. Pak, gimana sih debat itu? Pak, kayak gimana sih debat itu? Nah, untuk itu Bapak telah mengumpulkan video gitu dari YouTube mengenai pembelajaran kali ini, yaitu debat. Bapak mengambil sebuah video yang berjudul Debat Bahasa Indonesia Pro dan Kontra dengan judulnya yaitu Full Day School. Baik, untuk itu biar kalian tahu apa itu debat, Bapak akan menayangkannya kali ini. Untuk itu simak baik-baik ya, soalnya nanti Bapak juga akan memberikan kalian tugas praktek, yaitu seperti yang ada dalam video. Baik, kita ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Oktavianisi, dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana keseruan latihan debat bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik Full Day School merupakan sistem pendidikan yang efektif bagi sekolah menengah. Oke, tanpa perlu panjang lagi, mari kita saksikan bersama. Silakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiati. Saya di sini sebagai tim pro bicara pertama. Kelompok kami sepakat akan mosi kita pada pagi hari ini di sini didasari atas 2 argumentasi dengan jumlah yang saya hormati. Yang pertama adalah mengenai pertambahan jam pembelajaran yang ada di sekolah itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dengan cara, yang pertama dengan cara bisa menggunakan ekstrakurikuler yang mereka sukai, dan hal tersebut mereka juga akan bisa mengembangkan potensi mereka sehingga nanti akan berguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan adanya sistem Full Day School itu sendiri juga sudah berhasil diterapkan oleh 2.500 sekolah yang sudah menerapkan sistem Full Day School itu sendiri. Dan di situ juga dapat dikatakan bahwasanya di situ Full Day School lebih efektif daripada pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Pada dasarnya Dewan Juri yang saya hormati di sini karena memang kualitas gurunya di situ sudah memadai. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru ini mengalami pemerataan baik itu di desa maupun di kota. Sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem Full Day School ini juga akan bisa lebih efektif lagi apabila memang menjadi pemerataan di seluruh Nusantara. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, sekali lagi saya tekankan di sini, sukses bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi sukses karena siap atau tidak siap mengalami perubahan itu sendiri. Demikian dan terima kasih. Ya, kontra menyampaikan argumentasinya selama 2 menit. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Tesis yang cukup menarik disampaikan oleh pihak pro, namun dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami tim kontra tidak setuju. Alasan ketidakpersetujuan kami yaitu yang pertama mengenai sarana prasarana. Jika sistem Full Day School dinilai sebagai sistem pendidikan yang paling efektif,
namun di sini tidak sesuai dengan realitanya. Jika sistem full day school diterapkan, maka juga dibutuhkan penunjangnya, yaitu sarana dan prasarana. Kita tahu di Indonesia 75% kualitas layanannya belum memenuhi standar. Nah, jika kemudian sistem full day school diterapkan, di pelosok-pelosok Nusantara masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memenuhi atau memadai sarana prasarananya. Dan yang kedua yaitu mengenai para pendidik. Kita tahu ketika sistem full day school diterapkan, maka akan terjadi perpanjangan waktu kegiatan belajar mengajar. Dan di sini juga dibutuhkan guru dan para pendidik yang mumpuni dan mampu. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari ke-14 di negara berkembang. Nah, jika kemudian kita lihat kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih rendah, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sistem pendidikan full day school ini yang kita katakan efektif? Dewan Juri yang saya hormati, konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro menganalogikan bahwasanya bagaimana kita mampu menjadikan sekolah sebagai suatu taman yang indah dan bagaimana para siswa bisa betah dan mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Anak-anak sekalian, yang tadi ditayangkan adalah contoh dari debat itu sendiri. Itu untuk sebagai gambaran mengenai tugas kalian yang nantinya akan Bapak tugaskan itu. Sebelumnya anak-anak ada yang mau ditanyakan pada materi pertemuan kali ini? Jika tidak, mungkin Bapak akan bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian dapat dari materi pertemuan kali ini mengenai debat itu. Baik, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu debat? Saya Pak. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan sekarang ini mengenai materi debat, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian debat ialah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat atau argumen yang telah disampaikan gitu Pak. Selain itu juga debat mempunyai ciri-ciri yang terdiri dari terdapatnya dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro serta negatif atau kontra. Tidak hanya itu, adanya proses saling mempertahankan pendapat dari dua belah pihak serta adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan gitu. Serta adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator, serta hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Sendiri mempunyai fungsi serta manfaatnya gitu Pak. Yang pertama untuk melatih mental dan keberanian, yang kedua untuk meningkatkan kemampuan solutif, yang ketiga untuk memantapkan pemahaman konsep, dan yang terakhir untuk melatih sikap kritis. Tidak hanya itu, dalam debat pun mempunyai unsur-unsur gitu Pak. Jadi yang pertama dalam unsur debat yang pertama yaitu ada mosi, tim negatif, moderator, penulis, peserta debat, tim netral, serta tim afirmatif. Serta yang terakhir yang saya dapat pahami, debat sendiri mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut dapat dikatakan secara umumnya yaitu untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Selain itu juga tujuan debat diantaranya yaitu melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Nah, tidak hanya itu juga, debat ini yaitu melatih keberanian mengemukakan pendapat, melatih mematahkan pendapat lawan, serta meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Dan yang terakhir, memantapkan pemahaman konsep seseorang untuk pelajaran yang telah diberikan. Mungkin segitu Pak yang saya dapat berikan atas pemahaman saya mengenai
debat itu adalah pertukaran pendapat mengenai suatu hal gitu ya, untuk memberi alasan serta mempertahankan opini yang Anda lontarkan gitu. Jadi bahwa bisa Anda ketahui gitu, dalam debat sendiri itu ada tim kontra dan tim pro-nya gitu. Nah, dalam debat mempunyai ciri-ciri serta unsur-unsur yang terkandung gitu di dalamnya. Jadi dalam debat itu sendiri sih bisa itu melatih keterampilan berbicara kalian gitu, atau public speaking kalian gitu, dalam suatu percakapan atau suatu perdebatan gitu. Nah, dalam debat ini sendiri itu terbukti bahwa pengetahuan kalian itu benar-benar diuji gitu dalam segi hal apapun yang bertujuan untuk memecahkan atau mematahkan opini lawan gitu, demi memperkuat opini yang Anda lontarkan gitu. Jadi mungkin itu saja ya yang mungkin Bapak sampaikan gitu pada pertemuan kali ini. Untuk tugas selanjutnya mungkin nanti Bapak akan kasih minggu depan saja gitu. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak atau ucapan Bapak yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.